Dalam konsep pergerakan itu, kalau dalam bahasa agama, selalu ada potensi keberkahan di dalamnya. Jadi hidup jangan sendirian, kayak Ganjarian jalan-jalan sekarang. Pas saya pulang haji, masih dapat hadiah gitu. Amin, alhamdulillah. Itu berkah. Kita Ganjarian yang dapat berkah ini. Jadi kalau di rumah aja kan nggak dapat. Jadi konsepnya taharraku fa inna fil harakah barokah. Bergeraklah kamu karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Hari ini Ganjarian jalan-jalan ada di rumah Dewan Pembina Ganjarian yang namanya Kiai Hena. Ayo kita ikutin terus Ganjarian. Kita ada di pesantren motivasi yang mana pimpinannya adalah Pak Kiai Hena, juga salah satu pembina kita di pergerakan Spartan Ganjarian. Mungkin hari ini Ganjarian Jalan-Jalan dan Ganjarian TV ingin bertanya sama Pak Kiai dan untuk memotivasi teman-teman relawan yang ada di daerah. Jadi Ganjarian Jalan-Jalan pengen bertanya sama Pak Kiai ini, apa sih pergerakan yang menurut Islam itu yang benar, seperti kita ini relawan-relawan, karena kan banyak di daerah selalu bergerak itu menanyakan apa sih nanti ke depannya imbalan buat kita. Jadi seperti apa untuk memotivasi mereka nih Pak Kiai yang di daerah nih Pak Kiai? Ya, yang pertama itu pergerakan ini kan konsep yang sebetulnya alamiah ya. Alamiah itu kalau dalam bahasa agama disebut sunnatullah. Sunnatullah itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam keseimbangan alam. Nah, pergerakan itu kenapa saya sebut alamiah? Karena kalau tidak bergerak kita akan mati. Seperti air lah. Air itu konsepnya kan mengalir mencari dataran yang paling rendah. Tapi ketika air itu ditutup pergerakannya, itu akan menjadi sarang kuman, nyamuk, kemudian bisa terjadi genangan air yang berpotensi banjir misalnya. Jadi pergerakan itu nggak bisa ditahan, dia harus terus bergerak. Nah, dalam konsep pergerakan itu, kalau dalam bahasa agama, selalu ada potensi keberkahan di dalamnya. Jadi hidup jangan sendirian, kayak Ganjarian jalan-jalan sekarang. Pas saya pulang haji, masih dapat hadiah gitu. Amin, alhamdulillah. Itu berkah. Kita Ganjarian jalan-jalan dapat berkah ini. Jadi kalau di rumah aja kan nggak dapat. Jadi konsepnya taharraku fa inna fil harakah barokah. Bergeraklah kamu karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Nah, dalam pergerakan itu tinggal pergerakannya adalah sesuatu yang positif atau negatif. Nah, dalam konsep pergerakan ketika kita mau membantu orang, memberikan kebaikan, menebarkan kebaikan, kemaslahatan, maka berarti konsepnya kan positif. Nah, pergerakan yang positif itu setara dengan apa yang dipesankan oleh agama, tidak hanya Islam, agama apapun, yaitu tentang konsep berbuat baik. Bergeraklah untuk menyebarkan kebaikan dan berbuat kebaikan kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Jadi basisnya pergerakan adalah kerelawanan. Basisnya kerelawanan adalah ketulusan. Jadi di dalam pergerakan ada kerelawanan. Di dalam kerelawanan ada ketulusan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dapat apa setelah kita membantu orang, nah itu bukan pertanyaan relawan itu. Betul. Ya, pertanyaan relawan karena basisnya adalah ketulusan, ia tidak sedang bertanya mendapat apa, tetapi memberi apa. Apa yang bisa kita berikan. Nah, maka ketika kita konsepnya adalah mau memberi, itu ada kaidah bahasa Arab yang cukup tua usianya, tapi ini menjadi penting untuk kita ingatkan kembali, yaitu apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi syarat orang mau membantu, syarat orang mau bisa memberikan sesuatu adalah punya sesuatu. Tapi punya sesuatu ini kan nggak harus uang, tidak harus materi, tidak harus sesuatu yang sifatnya itu punya nilai profit. Tidak, tetapi sesuatu yang bisa kita dermakan di dalam kehidupan. Maka kalau tadi saya menyebut di dalam pergerakan ada kerelawanan, di dalam kerelawanan itu ada ketulusan. Nah, ini yang penting. Di dalam ketulusan itulah sebenarnya yang disebut kerja pelayanan. Dalam bahasa agama disebut khidmah.
Khidmah itu melayani. Nah, inilah yang kemudian dalam konteks personal, dan komunal, ya, baik itu urusannya pribadi seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan kelompok yang masif, kelompok besar, persoalan pelayanan menjadi penting. Bagaimana ketika kita hadir di dunia ini, di muka bumi ini, hadirnya kita punya makna, yaitu sebagai apa? Sebagai dinilai manfaat oleh orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita hidup lalu tidak dinilai manfaat oleh orang di sekitar kita, gagallah kehidupan itu. Kehidupan itu baru berarti ketika kita ada di dalam satu kehidupan, dimanapun itu, di lingkup apapun itu, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itulah konsep kerelawanan di dalam agama. Jadi terima kasih nih Pak Kiai telah memberikan motivasi bahwasanya jangan pernah mengharapkan sesuatu sebelum kamu bisa memberikan kepada seseorang. Jadi bisa memberi kepada seseorang dengan ikhlas dan ketulusan itu lebih baik karena akan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan ilmunya menjadi barokah buat kita para relawan Ganjarian Sepakat. Inilah berkah dari pergerakan, ya kan? Jadi jangan pernah kita mengharapkan sesuatu dari pergerakan yang mungkin kita lihat tahu berkahnya akan hadir di tempat kita. Ganjarian jalan. Sebelum pandemi ini kita ada pengajian tiap Sabtu Minggu santri luar. Setelah pandemi baru akan dimulai lagi pengajian. Berarti dari pesantren-pesantren apa juga punya ada? Ya, bisa santri, bisa orang luar. Cuman sebutannya santri luar. Bukan santri liar ya, bro, santri luar. Kalau sarana olahraga ini kapan dibangun kayak? Ini 2019. Ya. Kalau lagi acara-acara kemarin kan di situ. Ini hadiah nih dari Haryanto Arbi. Ini lapangan badminton. Atlet itu ya? Ya, atlet nasional dulu ya. Badminton. Apakah sering dibuat ini, Kiai? Kejuaraan tingkat kabupaten belum ya, Kiai? Baru kemarin dikasihnya bisa cara ngobras. Tapi kayaknya ke depan ada Kiai dari dibuat ibaratnya perlombaan setiap pesantren ya, Kiai. Dicorolah sama dicap gitu ya. Iya. Bisa juga nanti dibilangin sama Mas Eko pun tadi dengan ketum untuk tropinya dan sertifikat penghargaannya, ya itu perlu itu untuk memotivasi para santri di sini. Jadi yang ngelola kalau pengunjung luar sering kemarin sering. Jadi kalau hasil pendapatannya ke pesantren atau ke mana? Pesantren ya? Ada berapa sih pesantren? 300-an. Dari daerah mana aja yang paling jauh? Sumatera, ada tuh dari Sumatera. Sumateranya mana? Padang. Sumatera Barat. Ini kelas berapa udah? Kelas 2 SMP jatuhnya ya, apa ya? Dari mana asal? Saya dari Jakarta. Oke, makasih ya. Jadi pesantren motivasi juga menyediakan UMKM sama seperti visi misi Pak Ganjar. Bukan hanya untuk masyarakat utama, di pesantren juga tetap ada untuk mengembangkan jiwa jiwa untuk berdagang kita. Salah satunya ini contohnya UMKM di pesantren motivasi. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa
lebih baik lagi ke depannya negeri ini, dan generasi-generasi menjadi orang-orang yang siap diterjunkan di masyarakat. Dan juga bukan hanya UMKM loh. Di sini juga kita lihat ada sarana olahraga yang mungkin bisa menempa atlet-atlet, ini bulu tangkis, tenis meja. Dan memang sangat pesantren motivasi ini memang benar-benar untuk memotivasi generasi muda agar menjadi masyarakat yang sudah siap untuk menghadapi ke depannya kemajuan bangsa ini.